Terima kasih Anda masih bersama Kajian Islam dan kita ada di segmen ketiga. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tema kali ini yaitu Sang Pembeda. Masih bersama Ustadz Ilyasa Yuda Nugraha. Ustadz, tidak terasa ini sudah di segmen ketiga ini. Segmen terakhir. Oke, kita melanjutkan cerita yang sempat tertunda tadi Ustadz. Silahkan. Sampai mana tadi Mas Alvin? Oh ya, tadi pada saat dia mau memberitahu kepada istrinya, istrinya berkata, siapa yang memakan makanan ini? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi suaminya mengatakan tadi, wahai istriku, kemarilah. Demi Allah beginilah ceritanya. Kemudian dia cerita kronologinya, bagaimana kemudian dia dalam keadaan yang lapar luar biasa. Dan dia kemudian ada bisikan dan kemudian dia bergerak untuk mencuri ya. Dia bilang, tapi luar biasa karena memang seorang wanita ini adalah seorang yang memiliki keimanan yang luar biasa. Dan ulama mengatakan perkataan wanita ini harusnya dibingkai dengan tinta emas. Begitu. Ya. Oke. Lalu apa? Pemirsa harus dengerin ya. Saya juga penasaran. Istrinya mengatakan sebelum nanti perkataan yang paling sangat baik luar biasa. Istrinya bilang, wahai suamiku, saya berharap mudah-mudahan suami yang lain punya iman sepertimu. Ya. Kemudian ini yang tadi saya maksudkan, yang harusnya kata ulama dibingkai dengan tinta emas. Istrinya mengatakan seperti ini, suamiku, engkau meninggalkan yang haram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan, man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah baddalallahu laka bi ahsan, dengan sesuatu yang lebih baik. Dia mengatakan istrinya, engkau meninggalkan yang haram karena Allah. Allah jadikan rumah makanannya, pancinya, pemilik rumahnya ya menjadi milik engkau. Subhanallah ya. Saya ulangi kata-katanya. Istrinya mengatakan bahwa wahai suamiku, engkau meninggalkan yang haram karena Allah. Engkau jadikan pancinya, makanannya, pemilik rumahnya menjadi milik engkau. Subhanallah ya. Mas Alvin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwalah kepada Allah. Allah mengatakan tadi di awal saya sudah membacakan ayat dan ada ayat yang lain. Allah mengatakan dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan solusi jalan keluar dalam persoalan hidupnya. Ya. Orang kalau nggak kuat dengan masalah hidup bisa jadi bunuh diri. Betul. Ya. Negara Jepang adalah salah satu negara yang maju dan sangat luar biasa. Tapi penduduk di Jepang adalah, menurut catatan, adalah yang paling banyak bunuh dirinya. Ya. Kemudian di ayat akhir tadi Allah mengatakan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri rezeki dari pintu dan jalan yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Ustaz, kita baru saja mendengarkan cerita yang sangat luar biasa, memetik hikmahnya, yaitu kita harus tetap bertakwa dan meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sebelum kita di akhir perjumpaan, pertanyaan terakhir ini sebelum kesimpulan, apa yang harus dilakukan setelah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap bisa menjadi manusia yang berbeda dengan manusia yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mas Albin dan pemirsa Silampari TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, apa sebuah amalan yang bisa membuat saya, kalau saya melakukan amalan ini, maka saya akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa saya diampuni? Dan Nabi mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian yang kedua, summastaqim, dan istiqomahlah. Nah, Mas Alvin, istiqomah ini yang berat. Betul. Dan kita latihannya sampai kita mati ya. Iya, sampai akhir ayat ya. Makanya tadi di awal saya mengatakan jangan mau kita sendiri. Tetap berada dalam jamaah, karena sekali lagi dalam jamaah ada semangat. Ada yang mengingatkan bersama teman-teman yang lain. Ketika teman-teman yang lain dalam pengajian kita baca Qur'annya lebih bagus, kita akan menjadi orang yang termotivasi. Subhanallah. Sekali lagi, setelah kita bertakwa, hendaklah kemudian kita berusaha sekuat tenaga beristiqomah. Ya, menjaga konsisten kita dalam beribadah di awal, di tengah, dan di akhir. Betul ya. Dan itu yang agak-agak sulit ya Ustaz. Tapi walaupun bagaimanapun, dan kita berdoa kepada Allah. Betul. Ya. Jadi jangan ngandalin kemampuan diri kita untuk mendekati Allah. Kita minta sama Allah, ya Allah tolong hati saya untuk kemudian yang senantiasa berbolak-balik
mudah-mudahan ya Allah, mohon Engkau bimbing dan Engkau tetapkan di jalan yang lurus. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah semoga kita semua termasuk orang-orang yang tetap istiqomah bertakwa Ustaz. Ustaz, tidak terasa ini kita sudah di penghujung acara. Ya. Lalu bagaimana kesimpulan untuk tema kali ini, yaitu Sang Pembeda? Mas Alvin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Arab tidak lebih mulia daripada orang Indonesia. Begitu. Orang Eropa pun tidak lebih mulia. Orang Afrika tidak lebih mulia. Orang Amerika tidak lebih mulia. Tapi takwalah yang membuat istimewa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah di antara kalian yang paling baik takwanya. Yang senantiasa dia berusaha untuk senantiasa semakin hari semakin baik takwanya, ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita untuk belajar, jangan sampai kita berhenti belajar. Betul. Karena Mas Albin dan pemirsa, orang yang tidak beribadah tidak didasari dengan ilmu, maka fahuwa raddun, maka dia tertolak. Jadi nggak boleh kemudian kita beribadah dan kita tidak punya ilmu, ya. Barang siapa yang melakukan amalan tanpa ilmu, maka fahuwa raddun, maka dia tertolak. Betul. Terakhir kesimpulannya adalah, ada salah satu teman saya yang dulu saya pernah bertemu, dia bilang, saya puasa Senin dan Kamis. Saya tanya, kenapa kamu puasa Senin dan Kamis? Saya pengen dekat aja sama Allah. Saya bilang, nggak bisa, ya. Tapi harus dengan ilmu. Misalkan di hari Senin, kemudian malaikat membuka catatan, dan di akhir hari Kamis, amalan kita dilaporkan kepada Allah. Dan Nabi mengatakan, saya ingin ketika lembaran itu dibuka, dan pada saat hari Kamis, dilaporkan amal saya dalam keadaan berpuasa. Jadi nggak boleh kemudian kita beramal tanpa ilmu. Betul. Sekali lagi, orang yang paling mulia adalah bukan dari kulit, bukan dari harta, ya bukan dari bangsa mana, tapi yang paling baik ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita tetap istiqomah menjadi orang yang bertakwa, Ustaz. Dan istiqomah. Istiqomah, betul. Ustaz, ya. Terima kasih sekali telah hadir di kajian Islam untuk episode kali ini. Nanti semoga kita diberikan kesehatan, kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Ya. Pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian Islam untuk episode kali ini dengan tema Sang Pembeda bersama Ustadz Ilyasa Yuda Nugraha. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan memetik pelajaran dari perjumpaan kita yang singkat ini. Pemirsa, tetap saksikan kajian Islam di episode lainnya hanya di Silampari TV. Saya Albu Kolbin bersama kru dan rekan kerja yang petugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV, punya kita gak. Sampai jumpa. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta